Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu genengan rencep juga. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu min sunnati paman rogiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati sahibul hajat, sahibul bait, yaitu keluarga besar daripada Bapak Ustadz Tusin dan juga keluarga besar dari besan, yaitu Bapak Anto ya almarhum. Yang saya hormati pengatur acara, kayaknya bini saya tadi itu. Ya tadi dia bilang katanya intisari oleh guru kita, berarti saya bukan lakinya kali. Lah sebut aja laki saya gitu, ngapa maklum aja di malu-maluin banget gua. Biar orang pada tahu gitu ya. Iya bahwa bininya Kiai hadir di sini. Nyata mah dia mau kemari emeng-emeng tadi. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan, adik-adik yang insya Allah juga pada kesempatan ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ini hari kita bisa berkumpul bersama-sama di rumah Bang Ustadz Tusin dalam rangka menghadiri acara, kalau orang Arab bilang walimatul arus, kalau orang sakbakar orang Poncol bilang perkawinan, pernikahan. Kalau disebut walimatul arus banyak orang kagak pada ngerti itu bahasa Arab. Orang Karang mah pada belagu kon. Pada belagu walimatul arus, walimatul itan, walimatul tasmiyah. Mau tanya atu kagak ngerti itu. Ya pada sok-sok buat bahasa tinggi-tinggi bener Karang mah. Jadi kita hadir di sini dalam rangka menghadiri acara walimatul arus pernikahan saudara Yanto ngelawan saudara Siti Fatimah kan gitu. Nanti ngelawannya besok malam tok. Nah, jangan Karang malam rame Karang mah. Iya, ntar lu nafsu banget lagi tok. Mudah-mudahan berkumpulnya kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari sama-sama kita limpah curahkan karibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus kedua mempelai. Nikah itu gampang tok. Tadi buktinya lu bisa nikahkan ya. Yang berat jalaninnya tok. Kalau kemarin-marin ente kagak punya tanggung jawab tok. Makan dewek, mau makan ke mau kagak ke, mau punya duit ke mau kagak ke, tapi begitu ijab kabul kemudian kata saksi sah, maka tanggung jawab Ustadz Tusin pindah ke pundak ente. Nah si Siti mulain ini hari minta duit jangan ama Bapak Ustadz Tusin, ama laki lu si Yanto ti. Kalau kagak punya lu jejak. Lah emang modal nikah makan duit ya. Ini cinta mah kagak laku toh, apalagi udah punya anak banyak. Ya toh lu mah belum tahu lo. Cinta mah rasanya bu bukannya hilang, udah berubah itu. Yang namanya tadinya indah waktu masih pacaran mah indah banget toh, megang tangan cewek ge, ya Allah kebawa ngimpi 3 hari 3 malam ngimpi. Mungkin kagak dicuci tuh tangan kali toh. Tapi kalau udah punya anak banyak toh, yang namanya mesra itu udah kagak nggak indah toh kagak. Tapi usahakan toh dari mulai ini hari sampai seterusnya, kalau bisa mah sampai tua tetap mesra.
Kalau hubungan tetap mesra, insya Allah rezeki gampang. Kenapa rezeki gampang? Malaikat redo, malaikat ngumpreng di rumah kita, begonoh tok. Bukan kagak boleh berantem, orang berumah tangga mah pasti berantem, betul. Orang berumah tangga pasti berantem, main pelotot-pelototan, pasti. Cuman kalau main jotosan jangan. Emang ada kiai orang berantem laki bini main pukulan, banyak. Lelakinya macan bininya singa. Lah mengkaning bukan kagak boleh berantem, udah pasti itu, udah pasti cekcok orang berumah tangga. Enggak selamanya akur, enggak. Ada juga piring aja kita kalau nyuci piring apaan kadang-kadang piring beradu. Ya betul. Lah iya, ntar di situ ada kekurangan duit, murunan, ada cemburu, murunan begitu. Ya udah pasti itu. Makanya bini jangan sampai membuat suami cemburu. Suami jangan membuat istri cemburu. Cemburu tandanya sayang tok. Justru kalau bini lu kagak cemburu, perlu lu pertanyakan, berarti kagak cinta, kagak sayang. Harus cemburu ti. Lu juga tok kalau bini lu digandeng orang, antepin. Lah kata Nabi begini bu, kalau bini dipegang orang, dicolek orang kagak marah, Nabi bilang ceraiin bini begitu. Ibu marah kalau colek orang? Ai. Lah kan mohon maaf bu, ini mah ibu-ibu sono jauh dari pinggir gunung, ini mah jauh. Ya. Itu kalau ngobrol sama orang lanang, padahal bukan muhrimnya, bukan suaminya, bukan saudaranya. Itu ngobrolnya deket banget, duduk apa nempel, najong. Lah saya mah bini saya begitu, saya jejak bener. Jangan. Laki-laki yang bukan muhrim, bukan suami, jangan deket-deket, duduknya kejauhan. Ini mah tukang kredit romana akrab banget sama tukang dagang itu, akrabat duduk bareng-bareng sebangku sama tukang dagang, idih najong. Jangan, haram hukumnya, ndak boleh itu, jangan ti. Apalagi masih baru, nganten baru mah konti rambutnya gak kesempatan kering, baru demek dikit basah lagi, demek dikit basah lagi, kagak mingser apa makan kayak dalam kamar. Jangan tok, entakan gudik punya anak loh. Ih loh, emang bang masih mesra buat ustatusin cengar cengir, tada lo jangan nyengir, tar gue jejak lo. Iya jangan oguan tok, makan biasa aja bareng-bareng sama mertua, jangan main suap-suapan, jangan mesra-mesraan depan mertua, jengah. Nggak apa-apa dah sekarang main suap-suapan, tapi nanti kalau udah punya anak satu jangan coba-coba main suap-suapan, tesi masuk ke mulut. Lah coba jajal lagi. Emang laki lagi kesel, bini tadi suapin, lah hilang tuh sendok, mati bisa kan nyoor. Viral itu, ngerti viral, ngerti yang terkenal gitu ya. Lah nyocok itu, ibu imam meninggal dunia gara-gara disuapin sendok sama bapak imam. Lah nyohor itu. Nggak apa-apa dah, masih baru mah kan, iya gitu, tempat tidur ge wangi. Kalau masih baru mah kiai tau be ngalamin. Iya, bantal wangi, spray wangi, kagak sempetan kusut itu. Asal kusut ditarik, kusut tarik, ya Allah, jadi pengen terulang lagi toh. Kagak, sekarang mah botuma ditarikin baik. Apanya ditarikin itu? Ya nganten baru mah bener, kamarnya wangi, indah, cakep, ya Allah. Makan juga belagu, nungguin laki. Lu belum makan, yang belum ngapain nungguin AA izet dia. Tapi nanti lu udah 3 bulan kesonoin, lapar lu toh. Tapi istri yang soleh dari sekarang ti, jadi istri yang solehah. Saya yakin ibu-ibu yang ada di sini semuanya solehah. Yeah. Susah bu jadi istri soleh mah. Ini malah kita mah jadi istri rada bener be ya, rada bener. Ya rada bener, bukan rada-rada begila. Rada bener, ribet bu. Makanya kata ustazah begini, mudah-mudahan kita doakan jadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Emang ibu tahu artinya itu? Lah kagak tahu nyebut.
Sakinah artinya tenang, anteng, adem ayem tuh. Mawadah cinta kasih, warohmah kasih sayang. Nah kalau itu udah terjadi di rumah tangga kita, ya Allah malaikat ngumpreng rumah kita. Ya makanya kudu tahu tugas masing-masing, kudu tahu hak masing-masing. Suami tugas apa? Nyari duit. Bini nanggapin. Abis ke dompet-dompet ditungging-tunggingin. Buset. Tapi saya mah Bu jujur, ini mah bukan ngagulin bini saya ya. Saya kalau pulang ceramah kan amplop ada tuh ya. Ntar pulang dari sini dapat amplop kali. Lo pede amat gue ya. Iya. Ya kali Bu, kali. Labong ge Ustadz Husin kagak idep. Lah itu amplop saya berhari-hari di atas lemari kagak dibuka ini, enggak. Bukan ngakurin bini saya, bener. Itu duit berapa duit kayak di atas lemari itu. Alhamdulillah kepake. Cuman kalau bukan dompet bini saya mah dari mulai saya jadi sampai sekarang kagak pernah bang di istri saya bukan dompet saya. Kenapa? Karena emang kagak punya dompet. Emang begitu ada Bu, abah saya pernah pesen mal, nanti kalau punya bini lu kasih tahu bini lu jangan pernah buka dompet suami. Istri yang pojokan nyautin, kalau niat doang Kiai boleh. Sekarang begini Bu, tujuan ibu niat doang, begitu dibuka merah mulu sama gocapan, ya kira-kira tergiur kagak? Lah mendingan jangan dibongkar udah kalau begitu. Lah di sini kan banyak maling ini. Apa kita buktikan ini di sini banyak maling? Oke. Ibu nyuci baju suami, ada duit cepek di kantongnya. Pertanyaannya ambil jangan. Bagus. Pertanyaan kedua, dikasihin atau tilep? Yang belah sini nih, ini belah sini mau orang-orang jujur nih. Ambil jangan, terus kita kasihin jangan tolol kalau dikasihin mah jangan, udah sampai tangan ke suami apa modiar kagak bakal sampai ke kita. Make ilmu yang kira-kira kagak dosa bang. Nyuci ada duit cepet lah, terus sekarang duitnya mana? Udah habis bang, penting apa? Lah itu belanja kan gitu ya. Jangan dibilang nemu, kalau nemu di jalan besar, nemu di kebun, di kantong laki, bajunya baju laki. Tugas istri menyelamatkan banda milik suami, tugas istri bukannya ngabisin. Kata Nabi, seorang istri yang mengambil milik suami tanpa izin suami maka dosa 70.000 maling buat si istri. Kagak pada takut itu. Ora, mana ada maling takut, nggak ada. Orang berumah tangga tujuannya apa? Yang pertama untuk melanjutkan keturunan, betul? Berapa banyak orang yang berumah tangga puluhan tahun tapi belum juga punya anak. Dan berapa banyak juga orang yang nikah juga belum udah punya anak. Jadi terbalik tuh. Kadang-kadang Allah suka aneh Bu, kalau kita pikir-pikir Allah suka aneh. Orang yang dikasih banda banyak, duit banyak, harta banyak, anaknya langka. Ngapain yang orang susah kagak punya banda apa-apa, anaknya banyak. Oke, saya jujur Bu, demi Allah, saya ngiri sama Gopat. Demi Allah saya ngiri. Kenapa? Iya kan, hidupnya sederhana tapi anaknya 8. Saya pengen punya anak banyak, jujur pengen punya anak banyak. Lah anak 2 biji, anak dua-duanya pantat kuning, mati bisa orang tua. Ayo, banyak begitu ya, anaknya kagak pada ngomong orang tua, banyak ya. Makanya Siti Yanto kalau bikin anak baca doa yang panjang, kalau perlu baca surah Yasin dulu. Teburu tidur si Siti.
Lah emang ada aturannya. Lah baca doa ke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nginte tadarusan, Bang. Lah berdoa begitu toh. Ya Allah, takdirkan saya punya anak yang soleh, yang soleah, berbakti kepadamu, berbakti kepada Rasulmu, berbakti kepada kedua orang tua, akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, amin. Tancep. Lah ini mah bismillah kagak dibaca. Lah kan emang ada aturannya, Nya. Ada aturannya sebenarnya mah ada. Ya, lah atuh minimal baca doanya dalam hati. Di dalam hati baca doanya, jangan kagak pisan. Mengkaning begini, Bu. Ini barangkali tadus bini mah ya. Saya kon muka saya ya dikata ganteng ya emangnya ganteng. Dikata jelek yang jelek-jelek banget ya. Ya kan, tapi anak saya mah cakep-cakep gini kan ya. Dah. Iya itu yang saya mau omongin. Orang ngambilnya ke emak, coba kalau ngambil ke bapak tenggarangan. Enggak apa-apa punya anak kagak cakep, enggak apa-apa punya anak enggak ganteng. Yang penting mah akhlaknya bagus. Nyari bini juga sama. Kagak perlu cakep, enggak apa-apa. Bini saya mah kiai jelek, enggak ngapa-ngapa. Yang penting cakep hatinya. Buat apa punya bini cakep nyakitin? Makanya mah kalau bisa mah nyari suami yang jelek, perawan. Punya laki jelek mah kagak bakal macem-macem. Kenapa? Tahu diri dia jelek. Tapi sekarang mah jangankan yang ganteng, yang jeleknya belagu. Usai. Emang ada orang jelek belagu? Lah jejaknya itu bocah. Iya ya. Emang banyaknya perempuan kon bagian gue mah jelek ya, yang penting kantongnya tebel. Nah kalau begitu pakai lepis gitu. Lepis kon kantongnya tebel. Iya. Emang juga Nabi begitu dalam hadis nih. Ya. Kata Nabi, yunkaul mar'atu li arba'in. Nikahi perempuan karena 4. Yang pertama li jamaliha, cari bini yang cakep. Cari suami yang ganteng. Supaya apa kata Nabi? Supaya kagak bosen. Tapi kalau saya pikir-pikir begini sih, Bu. Ya. Lah orang makan punya nafsu, bagian punya bini cakep, punya bini demplon ke. Lah emang matanya mata bronjong. Lah tetapi kalau nyat wadon cakep demplon mah, lah resep juga nyama. Jujur nyama. Lu kalau ngeliat orang demplon demen nggak? Kalau ngeliat orang bening demen? Orang cakep demen, tenggarangan lu nyama. Maksudnya jadi ngeliat orang cakep kita bersyukur. Lah kan yang cakep dia bukan lu. Bo, supaya nggak bosen. Tapi kalau punya bini cakep nyeksa badan. Curiga baik, kita cemburu baik, pasti digodain kalau kemana-mana. Mendingan punya bini jelek, kemana-mana kagak khawatir, boro-boro manusia laler juga ogah menclok. Lah bener, apalagi punya bini cakep, bening, demplon, bodinya body gitar sak bakar, ya kan? Lah orang nyaman aja kalau nyak tersebaik, ditambah pakaiannya ketat, masa Allah deh. Ibu-ibu, saya sering bilang jangan pakai pakaian ketat. Emang apa hukumnya Kiai? Haram. Nah di sini ngomong-ngomong ada yang suka main TikTok ini. Hah? Apaannya? TikTok. Nyak main TikTok. Nah jong. Lah ilok tua-tua main TikTok ya idi. Orang kenal apa? Ah syukur dah kalau begitu mah. Ya.
Mulai ini hari Siti hapus foto-foto yang ada di HP, yang ada di PC book. Lo tahu nggak PC book Siti? PC book hapus foto lo. Kenapa? Udah punya suami, min ujung rambut ila ujung kuku milik suami, orang lain tidak boleh melihat. Kalau kemana-mana buang pakaian yang seksi-seksi, celana anjing legging, itu yang ketat, yang kencang, ya kan? Itu boleh dipakai kalau di rumah-rumah, karena aurat kita buat suami. Baju yang ketat-ketat buang. Kedengeran? Baju yang ketat-ketat buang. Yang kalau dipakai baju ini tali BH kelihatan. Kesel banget, ngapa tahu? Pantatnya dua anta buat sempaknya jelas, itu haram hukumnya. Kedengeran? Buang. Apaan? Siapa yang resep? Buset. Jadi bukannya resep kok, jengah kita niatnya. Lah jadi nyeksa kita itu mah kita kagak liatin. Barang bagus kita liatin dosa. Kan gitu ya. Lah itu jadi nyeksa orang dapat dosa gara-gara kita lebih gede lagi dosanya itu. Makanya udah buang pakaian yang ketat-ketat, buang. Boleh pakaian ketat, cuman pakai jilbab yang panjang. Hah? Lah berarti ketatnya kagak kelihatan. Lah ini mah tali BH kelihatan, ketahuan orang kau bajunya ketat, tali BH-nya ketahuan, celana dalamannya ketahuan, lepat di belakang itu. Idi, tubuh kita hanya untuk suami kita, dan yang boleh melihat suami kita, yang boleh menikmati suami kita. Kedengeran? Saya mau ngomong begini ge, Bu, sama bini saya mah sering saya tegur kalau pakai pakaian ketat. Kadang-kadang gue suka marah kon. Di dalam rumah, takutnya kelupaan. Iya kan? Lah kan yang jelek nenek-nenek. Bininya siapa itu pakainya seksi banget, kayak Jamal. Tuh kan? Bininya siapa itu pakainya ketat banget, Ustadz Tusin. Tuh. Mendingan kalau bagus mah ya, kalau yang bagus-bagus. Ya Allah, bini siapa sih tuh emasnya gede-gede banget, kayak Jamal. Pantas dia mau banyak duitnya. Tuh. Lah coba kalau yang jelek-jelek itu bini siapa sih, ketika pada sobek, ketika pada copot, Ustadz Tusin bininya itu. Huruf dia memang kere, kan begitu. Makanya kan orang wadan kadang-kadang saya jatuhin, kadang-kadang saya angkat. Emang kudu begitu toh. Lagi malam kan Kiai ngomong begitu ya. Lu dengar gak malam Kiai ngomong? 3 bulan sekali ajak bini ke Ramayana. Ke lantai 3, lantai 2 bakal parkir. Lantai 3 ajak naik Siti, ke lantai 3 lu ajak minggir. Jorogin. Lu cari tukang pakaian tuh, toko pakaian. Ayo Neng silakan pilih tuh. Lu keluar. Rasain lo bayar dewek. Nah emang kudu begitu. Lah kan kalau yang bagus kata orang, ya Allah itu nganten baru bukan yang kemarin nikah. Iya. Si anu kan anak Ustadz Tusin ya. Ya Allah bajunya baju mahal itu. Lakinya siapa? Yanto. Tuh, lo. Lah coba bini lu ntar pakaiannya pada sobek. Bini siapa itu? Yanto. Belangsak amat si Yanto. Lah lu juga toh. Ntar udah 6 bulan ini kalau lu ajak ke toko emas bini lu. Gue mah kagak nyuruh beli, nggak, gue mah nyuruh ngajak ke toko emas. Lu ajak ke toko emas, udah nyampe ajak pulang lagi. Tuh suruh milih, Neng coba pilih tuh emas gede-gede banget tuh gelang tuh. Ayo pilih yang mana? Lu udah bawa duit sini nih, segepok. Ya Allah, mau begitu Bu? Mau nggak? Udah mah besok kita ke toko emas. Lah saya mah kagak mau beli, ngajak ke toko emas. Udah di toko emas, lah udah balik lagi kan udah nyampe. Emang harus begitu Bu. Emang harus begitu. Bini bukan pembantu. Bini bukan abu-abu. Kalau bisa mah bini tangannya tetap halus. Lah ini mah bini tangannya pakai kasar-kasar banget. Lah ngebuat ongkoh. Ya kan nandur nguatun. Ya. Lah begitu ya. Habis bagaimana? Yang kedua kan kita disuruh nyari yang kaya.
nikahilah perempuan yang cantik, dua juga yang kaya. Lah kira-kira kalau orang pantaran kita nyari orang kaya dapat kagak? Kita pilih-pilih ada yang lamar, mohon maaf ya lu mau orang susah, enggak, anak gua kagak bakal gua jodohin sama lu. Buset, lu sombong amat lu. Enggak mungkin tuh ya, enggak mungkin. Nabi mah nyuruhnya begitu, kalau emang dapet. Kalau emang dapet, kalau kagak, udah yang penting mah pada rukun B, pada cinta, pada sayang tuh. Istri juga ahlaknya bagus, suami ahlaknya bagus, sama mertua hormat, sama orang tua hormat, sama suami hormat. Karang mati si Yanto kalau pengen ngopi jangan nyeduh dewek, buru-buru dia megang gelas, lu jambak buru-buru. Oh seduhin kopi Ustadz, lu banting gelas. Nih Ti, nih gua kasih tahu Ti ya, ibu-ibu nih saya kasih tahu nih ya, seorang istri ngasih air segelas saja, mau air susu mau air kopi segelas saja, maka nilai pahalanya sama dengan pahala sunnah 1 tahun. Kedengeran? Suka ngasih air bapaknya bocah? Oh kalau makan doang. Kalau dia pulang dari mana-mana, istri soleha mah kalau suami pulang buru-buru megang eskan, megang gelas. Kalau laki baru pulang tuh ya, lo adu ge sama mukanya. Andai laki saya mah Ustaz bulak balik baik ke rumah, lemang rumah dia. Kalau laki pulang dagang, ya kan pulang dari kantor, pulang kerja, begitu pulang buru-buru tangannya serobot site, bagian baba lu mah sekarang mulai hidup baru dari nol, berarti lu nih si Yanto pulang dari mana kek, lu serobot tangannya, lu pintir potes. Ada yang nanya kan, diapain Ustadz? Buset makin nanya diapain. Cium tangan Yanto bulak balik, cium tangan suami bulak balik. Ini mah yang dicium tangan dia dewek. Lah tangan suami cium bulak balik. Masa Allah, kalau suami berangkat dagang cium tangannya, kiss bye. Ya Allah, itu laki begitu jalan dapat 2 meter nyungsep, saking girangnya di kiss bye. Yang lebih bagus lagi kalau laki berangkat kerja dagang, cium jidatnya, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Masa Allah apa mati kagak bakalan. Padahal saya mah jujur Pak, pengen banget kalau saya berangkat ceramah bini saya nyerobot saya, pegang leher saya tangan 2, ditundukin dan dicium, aduh pakai dengkul, ciat. Jadi muntah darah tuh kiai begitu. Belum ada ya begitu ya, makanya adain Ti mulain besok tok kerja tok. Nah kalau dia berangkat lu pegang lehernya Ti, pegang lehernya lu piting. Lu cium, pahalanya gede banget. Istri suami kek istri kek nyium jidatnya, wah Allah pahalanya gede banget. Salaman aja dosa rontok, salaman doang ngerontokin dosa. Nyium juga sama gede banget pahalanya. Makanya Bu kalau laki lagi tiduran ciumin ciumin, pahala mulu, bakul tuh pahala. Lah ini mah dicium laki marah-marah digosot pakai topo. Lah dicium sama laki marah-marah, ikhlas redo, pahalanya gede banget. Kedengeran itu? Lah terus kita singkat aja dong, kudu joor. Seorang istri yang ngajakin istri, pokoknya ngajakin dah. Kalau bu, kalau suami ngajakin ke diem teh, suami ngajakin ke kamar jangan nolak. Iza da'a rajulun imro'atahu ila firasihi pamtanaat babata godbana la'anat hal malaika hatta tusbiha. Seorang istri yang diajak ke kamar oleh suaminya, kemudian si istri menolak, maka malaikat marah dari saat itu sampai pagi. Kalau suami ngajakin pagi-pagi, malaikat marah sampai maghrib.
Kalau ngajakin maghrib marah sampai subuh tuh malaikat. Jadi kalau gitu gimana Kiai? Suami ngajakin, waya apa ge ngajakin ke kamar, ngikut. Lagi nyambel Kiai, coet bawa ke kamar. Lagi goreng jengkol Kiai, matiin kompor gas. Lagi goreng teri Kiai, pokoknya mah matiin, ikutin laki, ngintil di belakang laki. Perkara ngapain atau ngapain urusan belakangan, yang penting suami ngajak ke kamar. Apa mau bagi warisan, apa mau bagi duit, jangan buruk sangka dulu. Ngapa? Ini kalau laki ada di rumah dia merah. Lah kalau nonton TV kita samperin, pergi. Yang paling bagus mah Bu, suami istri itu kudu kompak ngobrol, harus banyak ngobrol. Kongkok, ngerti ngobrol? Kongkok, curhat ngobrol, nonton TV bareng-bareng sambil ngopi seritit, ngopi sama goreng pisang. Kau tengaring-ngaring nguang-nguang enak banget kon ngopi, baru makan goreng pisang, baru ngobrol berdua-dua. Ini mah laki ngopi dewek-dewek kan gak ditemenin. Nonton TV kita temenin, dia pergi. Kita pergi dia balik lagi. Lah tahu ngobrol suami istri mah, ini mah ngobrol, ini mah sama laki kalis baik kayak minyak sama air. Laki masuk dia keluar, laki keluar dia masuk. Hah? Ya kan bukan tiap hari mana yang lawan gua hajar pakai pot bunga si Marna nih ah. Lah kan kagak tiap hari Marna. Kalau laki kebetulan ada di rumah, dia kagak dagang, dia di rumah diem kita servis yang bagus. Ngerti servis kagak? Tune up. Nah jadi bini jadi curiga bae sama laki, kalau tidur bungkel kayak wow. Mana kenceng banget ke kurupnya, kita bongkar keras. Maunya nyewa doser tuh, di doser dibawa ke latar, digejluk pakai doser. Tuh nih seorang istri yang diajak ke kamar nolak sama suaminya, malaikat marah. Yang paling bagus sebelum laki ngajakin, bini ngajakin duluan. Seorang istri yang ngajakin suaminya duluan, maka yang pertama Allah haramkan neraka buat itu istri. Kedengeran itu? Kedengeran kagak tuh? Denger kagak itu? Kesel banget gue, ngapa tahu? Gue marah sama siapa ini ya? Yang pertama kalau istri ngajakin suami duluan, haram tubuhnya tersentuh api neraka. Kedengeran Ti? Ngajakin duluan Ti. Yang kedua, Allah berikan pahala 200 pahala haji, 200 pahala umroh. Masih kedengeran? Masih kedengeran? Alhamdulillah, berarti kupingnya masih normal. Perkara dipakai tongganya mah ini mah kebangetan. Lah kan kita dapat ilmu kita pakai, itu surga barsana. Dan yang ketiga, Allah berikan derajat 200.000 derajat nanti di surga. Jangan amin, ngajakin. Bagian kita udah sampein begini ya Pak, ini kagak dipakai ora. Terutama malam Senin, malam Kamis, malam Jumat, 3 malam. Bagaimana kalau tiap malam Kiai enggak ngapa-ngapa? Lah emang udah tua. Ini nih yang saya gedemen nih. Mohon maaf mana yang terhormat, laki-laki sama perempuan beda sangat. Kalau perempuan mah jangankan punya anak banyak, punya anak satu aja rada-rada ogah ngelayanin laki. Tapi kalau laki-laki seperti buah kelapa, semakin tua semakin banyak santannya. Bagian udah tua laki-laki mah masih jos. Hidup laki-laki. Jangan egois jadi perempuan. Oke lah ente mah kagak nafsu, oke lah ente nggak pengen, udah lu nangkrak aja udah. Bagian gua yang berbuat. Sebel ngapa tahu? Gua kesel sama siapa ini ya gua? Bayaran berapa tad gua ini tad? Lekan itu pahala Bu. Surganya istri ada pada suami. Surga istri ada sama suami, bukan sama orang tua, bukan sama ibu, bukan. Walaupun ibu derajatnya 3. Nabi ditanya, ya Rasul, orang yang pertama saya muliakan, saya hormati, saya hargai, saya perluin siapa? Ibumu.
Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa ya Rasul? Bapakmu. Ini buat orang lanang. Ingat, ini buat orang lanang. Kalau buat istri, kalau nanya surganya yang pertama saya hormatin siapa ya Rasul? Suamimu. Kedua, suamimu. Ketiga, suamimu. Keempat, babalu sama malu. Suami dulu coy. Bagian ibu perlu buat sama orang tua, ibu beliin kapal helikopter orang tua, ibu kerjain rumah 15 tingkat. Tapi kalau sama suami masih songong, masih durhaka, kagak open, kagak ngoh, kagak peduli, jangan harap masuk surga. Bau surga pun kagak bakal dapet. Rasain lu. Kesel gua ngapa tahu. Dengerin tuh. Bo, surganya istri ada pada suami. Nah kan emang suami itu surga kita, ya udah perluin. Nah kalau suami istri udah perlu, bagaimana? Tadi tuh toh bawa ke Ramayana 3 bulan sekali, kalau enggak 6 bulan sekali, kalau enggak setahun sekali, lebaran doang. Cuma nanti kalau lebaran belum beli baju 3, Yanto beliin 2. Ini mah bini mah lecik banget, dia beli baju 4, laki atuh. Mana kokonya yang murah, kain-kain yang baru seminggu dicuci ngelinting atas. Kita minta dibeliin kaos kutang, oh no kaos kutang tahun kemarin dia masih bagus. Songkok lah itu masih bening buat songkok, genengan dicuci dia bersih pakai blau. Ya Allah, ya nggak apa-apa, udah kagak ngapa-ngapa. Nah nih ibu-ibu saya mah yakin nih, pulang dari sini ntar pada salin nih, salin. Lah kita baju kalau belum bau benguk, belum dibuka, kalau kita salin mulu. Iya udah begitu aja, dan kita lanjutin lagi Bu ya. Udah gitu aja, saya mau ada acara lagi nih. Weset bagian kayak gini ge loh, weset banknya pada manggil banyak. Ustadz Dani manggilin saya, Ibu Lura manggilin saya. Nah kita aja Bu ya, lebih yang mohon maaf begitu baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan hajat Mbak Ustadz Tusi dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dibanyakin milik rezekinya, digobulin hajat dan cita-citanya. Kedua mempelai mudah-mudahan Allah panjangin jodohnya, Allah berikan taufik hidayah, dan juga segala hajatnya dikabul. Dan kalau punya anak nanti anaknya soleh soleha, berbakti kepada Allah serta Rasul, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kita yang hadir pada saat ini mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah banyakin rezeki kita, Allah gobulin hajat dan cita-cita kita. Dan bagi abang-abang ini, kru semuanya nih ya, para pelayan semuanya, mudah-mudahan dipanjangin umur, disehatkan badan, dibanyakin jobnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma balligh hajatana wa maqasidana, hajatad dunya wa hajatal akhirah, hajatan makbula wa damban maghfurah. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.